Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Lawu, hidup pasangan muda bernama Dimas dan Nisa. Keduanya adalah pekerja keras, namun hidup mereka tak pernah berubah, selalu bergelut dengan kesulitan ekonomi. Mimpi untuk hidup lebih baik seringkali menghantui pikiran mereka. Dalam benak Dimas, ia selalu merasa ada yang salah dalam hidupnya, namun ia tak tahu apa yang bisa dia lakukan. Sementara Nisa, meski penuh cinta dan harapan, mulai merasa putus asa. Ia sering mendengar cerita dari tetua desa tentang Gunung Lawu yang misterius, sebuah gunung yang dipercaya oleh banyak orang sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Konon, ada ritual pesugihan yang dapat mengubah nasib dalam semalam, dengan satu syarat, seseorang harus rela menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Suatu malam, Nisa duduk termenung di samping api unggun. Dimas duduk di dekatnya, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam. "Dimas, apa kamu pernah mendengar tentang pesugihan Gunung Lawu?" tanya Nisa dengan suara pelan. Dimas mengangguk, meskipun ia merasa ragu. "Iya, aku dengar, tapi itu cuma cerita orang-orang. Mereka bilang kalau ada ritual yang bisa membuat seseorang kaya, tapi ada harga yang harus dibayar. Bagaimana kalau kita coba?" tanya Nisa, matanya berbinar. "Kita sudah cukup menderita, mungkin ini cara kita untuk mengubah hidup." Dimas terdiam sejenak. Ia merasa takut, namun melihat Nisa yang sangat ingin mencoba, ia pun akhirnya setuju. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang ritual tersebut. Keesokan harinya, mereka pergi ke hutan yang berada di kaki Gunung Lawu, mengikuti jalan setapak yang sudah sering dilalui oleh para pendaki dan orang-orang yang mencari kekayaan lewat ritual tersebut. Saat mereka tiba di sebuah area yang lebih dalam di hutan, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Ki Semar. Pria itu mengenakan pakaian adat kuno, dan matanya tampak tajam seperti menembus jiwa. Ia memandang Dimas dan Nisa dengan tatapan yang penuh misteri, seolah mengetahui niat mereka sejak awal. "Kenapa kalian datang kemari?" tanya Ki Semar, suaranya dalam dan penuh makna. Nisa, dengan hati yang berdebar, menjawab, "Kami ingin mencoba pesugihan yang ada di Gunung Lawu. Kami ingin mengubah hidup kami, mencari kekayaan yang telah lama kami impikan." Ki Semar tersenyum tipis. "Pesugihan di sini bukanlah perkara mudah. Untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, kalian harus bersedia melepaskan sesuatu yang sangat berharga bagi kalian. Satu hal yang akan mengubah segalanya." Dimas merasa keringat dingin merambat di tubuhnya. Namun Nisa yang sudah terpesona, memegang tangan Dimas erat-erat. "Kami siap, Ki. Kami siap melakukan apa saja untuk perubahan ini." Ki Semar mengangguk pelan. "Baiklah, namun, ingatlah bahwa tak ada yang gratis di dunia ini. Sebelum kalian pergi, kalian harus siap menerima konsekuensinya." Malam itu, Ki Semar membawa mereka lebih dalam ke hutan, menuju sebuah tempat yang sangat terpencil. Di sana, terdapat sebuah altar besar yang terbuat dari batu, dikelilingi oleh lilin-lilin besar yang menyala, menerangi kegelapan hutan. Bau dupa yang tajam menyeruak di udara. Ki Semar meminta Dimas dan Nisa untuk berdiri di tengah lingkaran batu, dengan pandangan yang tak bisa dialihkan dari pasangan mereka masing-masing. "Sekarang, kalian harus bertukar pasangan," kata Ki Semar dengan suara berat. "Untuk memperoleh apa yang kalian inginkan, kalian harus menyerahkan cinta kalian, menyerahkan bagian dari diri kalian yang paling kalian hargai." Dimas menatap Nisa dengan kebingungannya. "Apa maksudmu, Ki? Kami harus bertukar pasangan. Dengan siapa?" "Dengan mereka," jawab Ki Semar sambil mengarahkan tangan kedua sosok di belakangnya. Dua orang asing, seorang pria dan seorang wanita yang berdiri diam di tempat. Seperti bayangan yang terbuat dari kabut. Meskipun wajah mereka tampak kabur, ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam tatapan mereka, seperti kekosongan yang tak terhingga. Nisa menatap Dimas dengan mata yang penuh tekad, sementara Dimas hanya bisa terdiam. Meskipun rasa takut menyelimuti dirinya, Dimas merasa tertekan oleh rasa cinta kepada Nisa yang ingin melihatnya bahagia. "Aku akan ikut apa yang kamu pilih, Nisa," katanya dengan suara pelan. "Jika kita ingin meraih impian kita, kita harus berani mengambil langkah ini," jawab Nisa dengan yakin. "Kita akan saling menukar pasangan untuk mendapatkan kekayaan yang kita idamkan." Dengan perasaan campur aduk, mereka mengikuti petunjuk Ki Semar. Masing-masing dari mereka berganti pasangan, dan tak lama kemudian, sebuah perasaan aneh mulai merasuki tubuh mereka. Dimas merasa tubuhnya menjadi berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya. Nisa, yang bertukar pasangan dengan pria asing,
merasakan tubuhnya seolah-olah terhisap oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Semuanya terasa gelap dan kosong. Tiba-tiba, suara Ki Semar terdengar menggelegar, kalian telah memulai perjalanan ini. Jangan berpaling, dan jangan pernah meragukan pilihan kalian. Seketika, mereka terlempar ke dalam dunia yang berbeda. Dunia yang gelap, penuh kabut tebal dan bayangan-bayangan aneh. Dimas dan Nisa terpisah, masing-masing berada di tempat yang berbeda. Dimas mencoba berteriak, namun suaranya hilang dalam kehampaan. Ia merasa tubuhnya seperti terjebak dalam ruang yang tak pernah ia kenal. Di sisi lain, Nisa merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk. Tubuhnya tak lagi terasa seperti tubuhnya sendiri, dan ia dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang seakan-akan terus memandanginya dengan tatapan kosong. Ia mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Ia merasa seperti jiwa dan tubuhnya terpisah, tersiksa oleh kenyataan bahwa dirinya kini terjebak dalam dimensi lain yang gelap dan tak terhingga. Ketika mereka akhirnya kembali ke dunia nyata, semuanya sudah terlambat. Nisa dan Dimas tidak pernah kembali ke desa mereka. Beberapa orang yang berani mendaki Gunung Lawu mencoba mencari mereka, namun tak ada jejak yang ditemukan. Hanya cerita-cerita mengerikan yang terus beredar tentang pasangan yang menghilang setelah mengikuti ritual pesugihan tersebut. Gunung Lawu tetap berdiri kokoh, menjulang tinggi dengan misteri yang masih belum terpecahkan. Konon, entitas yang menguasai gunung itu masih menunggu korban berikutnya yang tergoda oleh janji kekayaan instan. Mereka yang berani mengorbankan bagian terpenting dalam hidup mereka untuk mendapatkannya, akan menemukan diri mereka terjebak dalam dunia yang lebih gelap dari mimpi terburuk sekalipun.